Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Love Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan ya untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Virgo, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke Virgo, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Seven of Swords reverse, Eight of Cups, kemudian ada energi dari Judgment, berikut ada energi dari The Lover, berikut ada energi dari Strength. Oh, ini nih ya, seseorang yang sempat ngecuekin kamu, mengabaikan kamu, atau bahkan ceritanya sudah meninggalkan kamu untuk beberapa lama. Ini nampaknya Mari balik lagi ke kamu, balik lagi, gitu. Dan baliknya ini, kalau Mari lihat sih kayak kamu jangan tolak ya datangnya aku kembali ke kamu. Jangan ya, kamu terima aja aku. Walaupun kamu kayak ngerasa bahwa aku ini tuh sudah tidak ideal lagi bagi kamu, tapi tolong please, jangan gagalkan niatannya aku ini untuk kembali lagi bersama dengan dirimu. Nah seperti itu. Dia bisa-bisa nih nggak peduli kalau kamu ternyata sudah punya kehidupan yang lebih baik ketika kamu, jika dibandingkan ya, ketika kamu dengan si dia dulu gitu ya, atau ternyata kamu ini tuh sudah menjadi pacarnya orang, tunangannya orang, suaminya orang, bininya orang, bisa-bisa dia kayak nggak peduli gitu, nggak peduli dia ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh berkenan dia untuk dipoligami sama kamu. Berkenan dia untuk dipoliandri oleh kamu. Nah gitu ya. Kok kayaknya jadi semacam orang ini, semacam dia itu tuh sadar gitu loh bahwa aku nih cinta banget nih sama Virgo gitu dianya. Aku ini ternyata sayang banget sama dia ya. Waduh, hidupnya aku tuh dulu dengan Virgo itu tuh kok rasanya indah banget ya. Kenapa ya aku baru sadar sekarang gitu, bisa si dianya. Orang bisa aja bilang, waduh kamu datangnya terlambat. Virgonya tuh udah punya suami, udah punya istri, anaknya tuh loh udah brojol, atau ntar lagi mau brojol lagi nih untuk yang kesekian. Tapi dia bisa nggak peduli aku gitu ya. Mau dia beranak pinak berurat berakar dengan laki-laki itu atau dengan wanita itu, tapi aku mau dengan Virgo. Aku siap dengan konsekuensi. Wah, gitu dianya. Siap aku. Gitu ya. Walaupun hanya dijadikan sebagai wanita penghibur, laki-laki penghibur, wanita penggembira, nggak apa-apa. Kok kayak dia punya kayak keyakinan gitu loh Virgo. Dia kayak punya keyakinan bahwa dia sanggup gitu ya. Dia sanggup dengan menanggung konsekuensi apabila dia ini tuh memilih dengan kamu. Karena kayak semacam dia yakin gitu ya. Walaupun dia memilih dengan kamu dengan kondisi-kondisi keadaan banyak konsekuensinya, tapi kayak dia ngerasa kamu bakalan mau ya, kamu bakalan mau untuk memberikan kompensasi yang setimpal, yang impas kepada dia gitu loh. Jadi kayak dia rasa ini tuh bukan satu hal yang konyol, satu hal yang sia-sia ya, kalau dia memilih untuk balikan sama kamu. Tidak, tapi menurut dia, ini udah keputusan yang tepat. Gitu, nggak peduli dia. Misalnya orang bilang, gila kamu, gitu ya. Konyol kamu, bodoh kamu, dosa lo, inget lo neraka, gitu ya. Lo marah lo nanti, gitu. Bisa-bisa dia nggak ngurus. Gitu prinsipnya sih dia, nggak ngurus di sana. Ya. Karena setaunya dia bahwa dia akan bahagia dengan kamu. Ya. Dia akan bahagia dengan kamu. Yang dia lihat hanya versi dari sisi itunya gitu. Jadi ya mungkin kayak dia ngelihat ya selama ini bagaimana kamu memperlakukan dia ya. Namanya kalau orang Virgo ya, kalau orang Virgo itu tuh kan sekalinya tulus mencinta, tulus banget gitu ya, all out
Ya, itu istilahnya. All out apa all in dalam hubungan. Ada istilah-istilah baratnya kayak gitu. Mari nggak tahu apa ya yang tepatnya ya. Tapi pokoknya kayak apa itu namanya? Tulus gitu loh. Utuh gitu. Apa itu istilahnya ya? Pokoknya kalau kamu itu dalam sebuah relationship yang memang kamu ada cinta di sana. Kamu kan nggak main-main gitu ya, nggak nanggung-nanggung, nggak setengah-setengah gitu. Makanya ini orang tuh kayak yakin di situ loh. Dia yakin gitu ya bahwa ya nggak salah. Kecuali kalau misalnya dulu dia ngelihat kamunya itu tuh kamu brengsek, bajingan, bangsat gitu ya. Maaf bahasanya Mari. Ya tentu dia kan nggak punya kepercayaan diri seperti ini kan. Tapi dia melihat kamu seperti malaikat. Ini mungkin Mari agak-agak hiperbola ya, menyampaikan bagaimana sosok kamu di matanya dia. Tapi ya semoga kamu bisa paham lah. Ini Mari hanya kayak bisa niatannya Mari ngomong seperti ini untuk menyampaikan dengan jelas kepada kamu tentang siapa dirimu di matanya dia. Nah, kamu aja lah yang tarik-tarik sendiri ke hal yang menurut kamu normal. Ya, jadi kalau di matanya dia, ya kamu adalah malaikat gitu ya. Kamu adalah penyelamat. Kamu adalah orang yang memperkenalkan kepada dia apa sih itu tuh cinta. Bagaimana sih itu tuh cinta yang tulus. Gimana sih itu tuh memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kayak semacam dia merasa bahwa kamu itu tuh kayak orang yang paling tahu kebutuhan lahir batinnya dia itu tuh seperti apa. Dan kamu adalah orang yang tanda petik hampir sempurna memberikan apa yang dia anggap ideal untuk dia terima dari kekasih, dari pasangan. Nah seperti itu ya. Jadi ini walaupun misalnya dia juga ternyata sudah punya suami, dia sudah punya istri, dia sudah punya pacar, tapi kayak itu nggak lengkap. Pelengkap hidupnya dia adalah kamu. Pelengkap hidupnya dia kamu, nggak ada yang lain gitu. Walaupun pada kenyataannya katakan ya misalnya dia yang ninggalin kamu dulu, dia yang menjauh dari kamu dulu, tapi itu ceritanya dulu bos, lain dulu lain sekarang. Lain hulu lain hilir, lain dulu lain sekarang gitu. Gitu prinsipnya dia. Dan kalau kamu belum melihat dia datang di saat ini, ya tunggu aja lah gitu ya. Paling-paling pun kalau misalnya ini ceritanya melesetnya itu tuh tidak begitu lama lah gitu loh ya. Nah walaupun kamu yang atau vice versa, katakan kamu yang dulu dengan tega ninggalin dia karena kamu memilih kehidupannya kamu yang kamu anggap lebih sejahtera dibandingkan ketika dengan dia gitu ya. Dia adalah orang yang kamu tolak, dia adalah orang yang kamu usir pergi dari hidupnya kamu gitu ya. Tapi itu tuh kayak nggak bikin dia jerah, nggak bikin dia kayak ya udahlah aku kan udah ditinggal sama Virgo, aku kan sudah tidak dipilih oleh Virgo, udah deh patah arang dia ya. Ternyata tidak gitu loh, ternyata tidak boleh. Jadi kayak semacam bisa-bisa ketika kamu mengusir dia dulu pergi, ketika kamu meninggalkan dia dulu, ya, dan dia sempat di situ itu seperti seolah-olah dia menerima keputusan kamu, tapi bisa-bisa ternyata itu hanyalah masa fase jeda untuk dia mengumpulkan tenaganya dia, energinya dia, ya, melayakkan dirinya dia, memantaskan sebagai pasangannya kamu, gitu, ya. Untuk mengobati kekecewaannya dia dan sebagainya ya. Jadi kayaknya apa yang terjadi dulu itu tuh semacam jeda, dan di saat ini ya penutup November masa jeda selesai ya, masa cuti gitu ya. Kayaknya dia itu tuh hanya cuti aja dulu dari mengusahakan berhubungan dengan kamu. Nah sekarang dia bilang udah dah, masa cutinya aku udah habis, udah selesai gitu ya. Nah sekarang aku akan kembali deketin Virgo lagi. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun kamu bilang, aku loh, Ci, dulu dengan dia aku tuh buruk memperlakukan dia, Ci. Kamunya aja yang merasa kamu buruk memperlakukan dia.
Jadi ibaratnya kayak sampah bagimu, tapi harta karun bagi orang lain. Bisa juga begitu terjadi di relationship ini. Gitu. Ya. Jadi bagaimanapun kondisinya kamu, apakah kamu pernah seperti kata Mari tadi mencintai dia dengan tulus, menyayangi dia dengan tulus, atau bagaimanalah pokoknya sikapnya kamu kepada dia. Tapi dia tidak melihat kamu dari sisi negatif, tapi dia lebih terfokus ya, dia lebih concern kepada positifnya diri kamu. Lupa dia itu tuh bisa, lupa dia bagaimana misalnya hatinya dia patah gara-gara kamu, kecewanya dia karena kamu, gitu ya, dan sebagainya. Dia bisa lupa. Yang ada dalam ingatannya dia hanyalah versi dari sisi terbaiknya kamu, gitu loh. Ya, kamu menganggap dirimu jahat misalnya gitu, tapi ternyata ya kan kamu kan nggak mungkin ya jadi psycho terus gitu ya, jahat terus, enggak lah, pasti ada juga lah sisi manisnya kamu, walaupun tidak banyak tapi pasti ada. Dan sisi yang itu yang dia jadikan alasan untuk ngebuster lagi energinya, untuk menghidupkan lagi ambisinya dia, ya, menyalakan lagi api cintanya dia kepada kamu. Nah, seperti itu. Dan di sini dia berharap jangan tolak ya, jangan tolak datangnya aku ya, terima aja. Aku nggak neko-neko kok, aku tahu kok kondisinya kamu kayak gimana, paham, aku paham. Jadi kayak aku ini tuh bukan akan menjadi problem bagi kamu, tidak. Nah itu maksudnya seseorang ini. Jadi kok dia punya rasa percaya diri ya, walaupun kamu bahagia di saat ini, tapi kebahagiaannya kamu bisa akan lebih bertambah kalau kamu menerima dirinya. Ada rasa yakin di sini. Gitu loh. Jadi kalau dalam hubungan ini, memang Mari lihat dia itu tuh bukan kayak hanya, dia ngelihat kamu, kamu hidupnya udah sejahtera, aku ngambil kesempatan Jadi ibaratnya kayak dia mau mengambil sesuatu dari kamu. Tidak. Tapi dia kayak memberi. Ada nyatanya dia balikan lagi sama kamu karena dia mau memberi ke kamu. Gitu loh. Ya. Semacam kayak seolah-olah orang ini dengan pedenya menganggap bahwa kamu akan butuh dia. Gitu. Untuk melengkapi hidupnya kamu. Aku tahu kamu udah bahagia, aku tahu kamu udah sejahtera. Tapi coba ya, kalau kamu terima aku, kamu akan ada tuh merasakan sensasi bahagianya yang berkali-kali lipat gitu. Ibaratnya gini, aku udah tahu kamu sedang makanmu di situ tuh ya pakai lauk rendang sapi, gitu ya. Ada acarnya, ada telurnya, ada orek tempenya, ada sayurnya, sayur lodeh, sayur gori dan sebagainya. Tapi aku ini kerupuk loh. Nah gitu dia ya. Aku ini kerupuk. Kalau makan pakai kerupuk makin sedap bos. Kamu bisa nambah sampai 2 kali lagi nih. Nah, kira-kira kayak gitu Mari lihat rasa percaya diri seseorang ini. Aku datang bukan mau ngerusak kamu. Aku datang bukan mau bikin kamu makannya itu tuh jadi enek, muak gitu ya, jijik gitu. Aku ini tuh bukan menjadi orang yang ngebebanin kamu, tapi aku datang memberikan sensasi tambahan. Kamu makan, aku adalah micinnya. Bisa gitu ya. Kalau gak dia memposisikan diri sebagai kerupuk ya, kerupuk udang yang enak itu ya, dia bisa memposisikan dirinya, aku nih loh micin, aku micin ya. Jadi kalau kamu nambahin aku dalam menu hidupnya kamu, umami. Kamu akan ngerasain umami katanya. Di sana. Jadi jangan tolak ya, jangan tolak ya. Aku bukan benalu nih, gitu. Aku adalah pupuk bagi kamu, gitu ya. Kamu jangan tolak. Aku bukan untuk menggersangkan hidupnya kamu, tapi aku adalah air sejuk, gitu ya. Air yang menyejukkan kamu. Nah di sana. Tapi kemudian
ketika dia datang lagi ini, mari lihat energi dari kamunya sendiri. Kok kayak gitu kamunya? Ngapain? Kan gitu kamu ya? Enggak gitu. Jadi kalau Mari nampaknya dia ini tuh tertolak oleh kamu. Setidaknya masih tetap akan kamu tolak dia hingga akhir November ini. Gitu loh ya. Semacam kamu kerupuk. Enggak gue enggak doyan kerupuk. Micin. Oh enggak gue mau hidup sehat. Nggak make micin. Gitu ya. Jadi kok kayaknya keberfungsiannya dia bagi kamu bisa-bisa saat ini tuh kamu nggak ada tuh. Hidupnya gue udah baik-baik aja perasaan gitu ya. Walaupun mungkin kamu kayak seneng juga lah. Siapa sih yang nggak seneng ya? Nanti ngelihat ada seseorang yang datang gitu lah. Seseorang yang datang untuk menarik perhatian dirimu gitu ya. Beberapa kalian ya tentu senang gitu loh. Tapi tentu rasa senang itu tuh tidak langsung kamu akan merespon dia dengan tari-tarian gitu ya. Ih makasih kamu datang lagi gitu ya. Ih makasih kamu masih mau sayang lagi sama aku. Makasih kamu masih mau cinta. Terus kamu goyang samba gitu ya. Nampaknya Mari sih enggak. Ya seneng dalam hati ya doang gitu loh. Di sana. Kalau Mari lihat ya. Seneng. Tapi ya kalau untuk memberikan janji kepada dia bahwa kamu mau menerima dia dalam hidupnya kamu. Bisa-bisa sih ya kamu dengan sadarnya bilang enggak aku enggak mau beri janji. Nah seperti itu. Ya. Nggak mau janji karena Mari lihat kamu kayak nggak mau terikat dengan seseorang ini. Semacam kayaknya kamu sudah bisa memprediksi lah hidupnya dia ini tuh akan seperti apa jika dia ngotot memilih untuk tetap menjalani dengan kamu, melanjutkan hubungan yang sempat ada, yang sempat jeda kembali. Bisa-bisa Mari lihat kamu sudah bisa memprediksi sih apalah hasil akhirnya untuk dia gitu ya. Bisa-bisa ya kamu kalau pas lagi datang, jangan ego ya, tapi jiwa tertingginya kamu tuh bisa aja kasihan ngelihat dia ya. Kasihan. Kalaupun aku terima dia saat ini, nanti toh dia akan kalau aku menerima dia, nanti dia bisa aja merasa bahwa dia sudah masuk ke surga. Tapi apa dia nggak tahu ya? Ini adalah surga yang hanya pelintasan untuk dia jeblos masuk ke neraka. Dia hanya melintasi surga untuk melempengkan dirinya dia masuk ke neraka. Seperti itu ya. Jadi ya kamu tahu nih kira-kiranya nasibnya dia ke depan itu tuh akan seperti apa. Kalau kamu menerima kehadiran dari dirinya gitu loh. Sebab ya di saat ini tuh bisa dikatakan ya kamu gak butuh juga untuk berjangka panjang dengan si seseorang ini. Gak butuh juga kamu kalau Mari lihat. Gitu ya. Kalau mungkin hanya untuk sebatas sekedar saja, oke, kan gitu. Tapi lebih daripada itu, ogah. Nah gitu kamunya. Banyak pertimbangan kamu di sini. Karena Mari lihat, kaum Virgo ini tuh, yang energinya Mari tarik saat sekarang, kamu udah cukup dewasa ya. Kamu udah cukup bertanggung jawab. Empati dan simpatinya kamu juga sudah menyala. Pertimbangan baik, buruk, benar, salah itu tuh sudah cukup tinggi lah di dalam kesadarannya kamu. Gitu ya. Misalnya lah, saat ini kamu udah jadi bininya orang atau suaminya orang. Boleh-boleh ya pernikahannya kamu dengan orang lain itu tuh ya sudah indah gitu loh, udah sejahtera. Jadi kamu nggak mau konyol ya. Walaupun kamu seneng main cinta-cintaan dengan dia misal ya. Tapi kamu kayak, aduh nanti rusak nih rumah tangganya aku. Lah suamiku baik, istriku tuh soleha, baik dia mah.
Jadi kamu bukan penjahat gitu loh. Penjahat yang dengan egoisnya, senang-senang walaupun rumah tangga aku baik-baik nggak apa-apa lah, nambah-nambahin. Marilah kamu kayak udah nggak mau ya main-main yang kayak gitu lagi. Sudah kamu menghargai bagaimana kesejahteraan hidupnya kamu dengan orang lain itu. Gitu loh. Jadi kamu nggak mau mencederai ya apa yang kamu miliki, ya kamu mau cederai gara-gara kamu menerima kehadiran dari si seseorang ini kembali dalam hidupnya kamu di sana. Jadi beberapa bisa aja kalian langsung dengan ketus ya, bisa dengan ketus yang kayak enggak gitu, belak-belakan aja kalian kayak nggak ngerasa punya bersalah gitu ya. Misalnya dia chatting kamu abaikan, dia nelfon kamu abaikan, dia ngajak ketemu kamu tolak, dia ngajak video call kamu indahkan panggilan dari dia, kamu ngeblokir dia, bisa gitu. Kalau mari nampak kamu ngeblokir dia, kamu bisa agak terang-terangan. Memang sih ada beberapa yang kayak basa-basi dulu gitu ya, basa-basi, janganlah main keras-keras banget. Namanya kalau orang Virgo kan, orang-orang Virgo ini tuh kan kayak perasaannya tuh halus gitu. Kesian nanti kalau langsung di-kick, kecampak dia gitu ya, sakit nanti dia rasa. Udahlah nggak apa-apa, buka diri dikit gitu ya, kayak sebatas semacam udahlah silaturahmi aja, nggak apa-apa, seperti itu ya. Tapi intinya yang manapun yang kamu lakukan, apakah berbasa-basi, bermurah hati kepada dia ya, tidak mau nyakitin dia, ataukah kamu mengambil sikap langsung tegas gitu ya. Tapi ya intinya di dalam jiwanya kamu, mari lihat, kamu tidak berminat ya untuk memilih mencoba bersama dia kembali. Itu yang lebih kuatnya ya, itu yang lebih jelasnya dalam dirinya kamu gitu loh. Bisa aja kamu masih tetap cinta sama dia sesungguhnya, kamu masih tetap punya perasaan lah minimal ya, nggak tahu lah perasaan suka kah, senang kah, bernafsu kah dan sebagainya gitu. Bisa aja tetap kamu punya yang demikian, tapi ya kemudian untuk memilih kembali dengan dia, apalagi mau serius, nampaknya mari ogah gitu ya kamu ngomongnya, enggak gitu ya kan. Oke lah, baik Virgo. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Taurus, Libra di sini, Pisces hadir, berikut energi dari Leo, ada energi dari Pisces, ada energi dari Gemini, energi dari Scorpio hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.